biasa. Di sini saya sudah mengatakan bahwa kalau marketing itu tidak pakai human spirit, cuma menonjolkan produknya bagus dan sebagainya, dan cuma customer satisfaction, dia akan hancur. Ini sampai 27 bahasa. Ya, terus buku saya berikutnya bersama Philip Kotler itu 4.0. Di situ kelihatan bahwa teknologi itu membuat akhirnya yang paling penting itu advocacy sekarang ini. Kalau kita punya loyal customer banyak, tapi tidak mau advocate kita tidak ada gunanya. Karena di zaman online ini advocate, ya, yang diperlukan itu orang yang advokasi kita. Tetapi sekarang kan banyak advocate, semua orang bisa jadi advocate. Blogger juga bisa jadi advocate. Tidak ahli make up, asal followernya banyak, dia bisa menasihati orang untuk jadi ahli make up. Dan juga ahli-ahli lain yang mendadak timbul. Motivator juga dianggap konsultan. Jadi bingung sekarang ini di era post-truth ini. Yang mana truth, mana enggak itu enggak tahu gitu ya. Nah karena itu saya sekarang dengan tim di Marketplace membuat marketing 5.0. Nah, ini yang perlu diterapkan nanti untuk teman-teman properti. Coba lihat, marketing 5.0. Ini upcoming, lagi dibuat bukunya, tapi covernya sudah ada. Coba lihat covernya dulu. Mana covernya 5.0? Technology for Humanity. Edwin, ada enggak ini covernya marketing 5.0? Nah, isinya adalah marketing 5.0 itu teknologi for humanity. Jadi saya ketakutan kalau teknologi itu dipakai bukan untuk humanity. Nah sekarang ternyata teknologi apapun tidak bisa mampu mengidentifikasi virus ini kan. Jadi nanti teknologi ini mesti dicampur dengan biologi. Dan akhirnya saya memang kepingin mengorganize World Marketing Forum di Kamakura Oktober 2021 yang dasarnya teknologi buat humanity. Ini awalnya dulu, ya. Sekarang kita masuk kepada krisis corona ini sendiri. Nah, saya melihatnya bahwa krisis corona ini ada bisnis yang declining seperti di properti, ada yang growing, ada yang dapat windfall, ada yang dapat storm. Nah, ini kebanyakan yang ada di sini pasti yang sedang declining. Kalau lagi dapat windfall, growing, tidak mungkin ada di sini karena bingung melayani orang. Nah, tapi saya ingin mengingatkan ada dua kata kunci sekarang untuk teman-teman properti di sini. Memang sekarang lagi declining, susah. Jual properti itu susah. Cuma harus ada dua kata kunci, yaitu surviving dan preparing. Besok saya ada conference call besok by Zoom. Ini yang punya kita sendiri bersama Indonesia Marketing Association. Saya akan bicara penuh selama 2 jam, tapi sudah habis tempatnya. Maaf, mungkin kita bikin batch kedua nanti, yaitu surviving the corona dan preparing the post. Nah, banyak yang tidak melakukan ini. Banyak yang cuma panik saja, surviving, dan akhirnya tidak preparing. Karena bagaimanapun juga, pandemi ini akan berakhir. Tidak mungkin pandemi ini akan terus-menerus. Jadi sekarang teman-teman properti, kalau sedang lagi storming, ya tidak bisa surviving, tidak bisa melakukan apa-apa, ya surviving dulu, baru preparing. Ya, nah, jadi saya ingin tunjukkan kalau rencana kerja tahun 2020 mestinya kayak begini. Coba Edwin tunjukkan. Q1, Q2, Q3, Q4. Yaitu yang namanya SPA. S-nya itu surviving and servicing. Kalau Anda lagi growing, silahkan servicing. Baik-baik. Tapi kalau lagi storming, ya tolong ya surviving. Melakukan tindakan cash flow dan sebagainya. Cash flow-nya diperketat. Kemudian macam-macam harga mungkin diturunin, kemudian komunikasikan kemana-mana. Tapi jangan lupa, komunikasikan juga bahwa Anda prepare sesudah pandemi berakhir ini kayak apa. Ada enggak Edwin yang Q1, Q2, Q3, Q4? Coba Q1, Q2,
Ada? Edwin ketendang keluar kayaknya Pak Haka. Aduh. Ya, saya coba diundang lagi masuk supaya nanti telat pun bisa ditunjukkan karena ini sangat penting untuk teman-teman. Saya merasa bahwa tidak ada yang tahu memang, tidak ada yang tahu pandemi ini akan kapan berakhir. Tapi kita mesti bikin estimate kalau Indonesia itu kayak apa. Saya kok rasanya punya best guess bahwa 6 bulan lagi barusan mungkin akan lumayan berakhir, dan dengan demikian sekarang kalau kita berada pada kuartal 2 itu berarti kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Kuartal 1 dan kuartal 2 itu mesti dipakai untuk surviving. Bagaimana mati-matian kuartal 1 dan kuartal 2 bertahan dengan macam-macam cara. Kuartal 2 dan kuartal 3 itu adalah untuk preparing. Preparing. Jadi kuartal 2 ini harus surviving dan preparing. Dan kuartal 3 dan kuartal 4 mudah-mudahan bisa melakukan actualizing. Mengaktualisasikan apa yang disiapkan sekarang ini. Sehingga singkatannya SPA. Saya sebutnya SPA 2020. Sedangkan untuk industri-industri yang growing, itu sekarang ini harus servicing, bukan surviving. Jangan kemudian windfall ini dinikmati begitu saja, tetapi harus servicing yang baik untuk customer. Karena windfall ini tidak akan sepenuhnya. Pada satu ketika akan habis juga. Bahkan kalau supply chain-nya terganggu, maka kita bisa repot. Sebelum coronanya habis, mungkin bisnis kita sudah habis. Karena kita tidak bisa lagi, suara saya masih ada? Masih Pak, silakan Pak. Ya, bagus Pak. Jadi saya mempunyai diagram namanya SPA. Surviving atau servicing pada kuartal 1, kuartal 2, preparing kuartal 2, kuartal 3, dan actualizing kuartal 3, kuartal 4. Bisa salah. Bisa lebih panjang dari ini, tetapi ya mudah-mudahan kita berdoa karena properti ini kan termasuk yang declining. Jadi mestinya surviving, preparing, dan actualizing. Saya di mana-mana selalu mengatakan jangan cuma panik, tapi juga harus prepare. Terutama saya lihat kalau pembicara-pembicara yang di sini, ini masih punya saving, Astraland gitu. Jangan cuma panik, tapi kan punya simpenan. Kemudian juga Jababeka, dan yang lain-lain. Saya tidak mengatakan anggota REI ini semuanya punya simpenan. Tapi ada yang menengah, ada yang kecil. Tapi kalau Anda kecil, Anda mesti ada pada fokus pada surviving. Tapi jangan lupa, pada waktu Anda surviving, pada waktu tindakan surviving, jangan ngawur. Kalau Anda meninggalkan image yang salah, maka nanti pada waktu pandemi ini selesai, Anda tambah tidak laku. Coba lihat sekarang. Sebelum corona, kalau yang sudah mempunyai brand image yang sangat kuat, seperti Jababeka dan Astra, saya maaf loh, tidak bisa menyebutkan yang lain, karena di sini pasti banyak yang sudah punya brand bagus, tapi yang tadi keinget itu, speakernya ada yang dari Astra sama Jababeka, dan Paramount, umpamanya, Paramount itu juga namanya bagus, itu akan lebih gampang pada waktu surviving. Karena pada waktu krisis, dari pengalaman saya, dari krisis-krisis yang lalu, orang percaya kepada brand yang dulunya trusted. Salesman yang trusted. Salesman yang dulu tidak pernah nipu orang. Orang akan kembali ke situ. Jadi makanya brand itu paling penting dijaga. Bahkan pada waktu surviving, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ngawur, asal dapat duit, terus menipu customer, nanti berarti sesudah krisis selesai, ya selesailah pekerjaannya. Bisnisnya tidak akan bisa langsung. Nah, sekarang saya mau masuk kepada materinya dikit. Tentunya besok saya akan membahas ini selama 2 jam penuh. Tapi saya kasih clue-nya saja, supaya peserta pada hari ini lumayan mempunyai indikasi, dan juga mungkin bisa diterjemahkan oleh teman-teman pembicara lain yang memang ada di properti. Saya mulai dari yang
surviving. Saya selalu menganggap bahwa kata-kata gimmick itu tidak bagus ya. Maaf loh, kata gimmick marketing. Gimmick itu kan selalu menunjukkan bahwa kita itu kurang apa? Menganggap marketing itu gimmick. Gimmick itu kan mempunyai konotasi kurang bagus. Jadi saya kurang setuju kalau disebut gimmick. Ya, ini tadi Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, saya percaya bahwa it will never be the same again. Jadi trauma, ini World War Z ini, trauma. Jadi mungkin kalau marketing, perhatikan customer Anda dulu. Sesudah customer baru produk Anda, kemudian terakhir brand Anda harus dijaga. Kalau finance, otomatis cash flow dulu. Sekarang cash flow, bukan profit. Kemudian balance sheet, jangan sampai asetnya kemakan, aset intinya kemakan, dan terakhir produk profit and loss itu harus tetap dijaga terakhirnya. Juga kalau operation cost harus dijaga dulu sekarang pada waktu surviving, nanti waktu preparing delivery itu mulai diperhatikan dan akhirnya quality. Percayalah kepada saya bahwa sesudah pandemi ini selesai, customer itu will be never the same again. Dia akan mencari properti-properti yang lebih aman, lebih healthy dan sebagainya. Saya sudah 15 kali nge-cruise. Kalau di cruise itu sudah biasa, walaupun tidak ada corona, itu standarnya memang tinggi. Kalau kita mau masuk ke ruang buffet, dijagain. Kalau tidak cuci tangan, tidak boleh masuk ruang buffet. Kita pilek sedikit, tidak boleh keluar dari kamar kita. Dan kita sudah memang tidak boleh salaman di kapal itu. Nah nanti, ingat-ingat untuk teman-teman yang preparing, jangan surviving tok. Mungkin sekarang kita mulai mesti memikirkan meningkatkan quality daripada ini kita, daripada model properti-properti kita. Dan teknologi juga sekarang harus dipakai untuk mengintimkan kita dengan customer, mumpung online, ya. Dan kedua, memang kita nanti memakai teknologi itu innovation. Dan yang terakhir jangan lupa, teknologi itu harus humanity. Online seperti sekarang ini mesti sabar. Ketika kita menghadapi klien online atau kita webinar seperti ini harus sabar karena tidak selancar yang biasanya. Dan percayalah kepada saya, people kita harus atur menjadi omni. Omni itu online dan offline seimbang. Jadi saya tidak percaya bahwa offline itu akan hilang. Tetapi online itu frekuensinya akan panjang, tapi offline itu makin sedikit tapi makin bermutu. Jadi ketika salesman kita, orang marketing kita ketemu klien nanti sesudah selesai, itu gunakan waktunya sebaik-baiknya supaya orang melihat quality kita. Jadi training itu harus jalan sekarang ini. Rugi kalau training tidak jalan sekarang ini. Bisa-bisakan orang-orang Anda harus di training, tapi bukan training yang sekarang. Jangan dianggap nanti sesudah pandemi selesai akan balik lagi. Karena the future is now. Enggak. It will never be the same again. Jadi tidak mungkin sama. Ya. Sekarang terakhir, saya akan bicara mengenai surviving. Customer, product, dan brand. Untuk surviving, kita biasanya pada customer and product. Nanti pada preparing, pada brand. Supaya kita menjaga brand. 3, itu aja. Sudah. Edwin, tolong hilangkan slide ini supaya tidak terlalu terpaku pada sini. Saya kasih tip untuk customer management pada waktu surviving. Apa yang harus dilakukan oleh industri properti? 1, responsiveness. Ya, ada komplain, ada apa, harus segera. Kalau tidak gitu, lebih repot lagi. Karena customer kita dalam keadaan panik. Pasti banyak yang ditanyakan. Bagaimana orang yang sudah menghuni di tempat kita, bagaimana ini kok Gojek tidak boleh masuk, kenapa kok harus ada diperiksa, ada komplain sini, komplain sana. Responsiveness nomor 1. Yang kedua adalah empathy. Rasakan kalau kita jadi dia. 2 prinsip ini yang harus dipegang, responsiveness dan empathy. Nah, product management, apa yang harus dilakukan adalah price dan promotion. Sekarang barangkali waktunya, orang yang megang-megang cash banyak, mungkin dirangsang. Ini loh, waktunya cash kamu jangan kemana-mana. Ini loh, ada harga khusus yang hanya berlaku umpamanya 2 minggu. Ya, dengan macam-macam. Nanti ngambilnya nanti sesudah
Tapi hanya sekarang aja. Kalau sudah nanti selesai, ya nggak bisa karena kita punya stok. Ya, toh? Dan yang kedua, promotion. Promotion dalam arti komunikasi. Kita mengkomunikasikan terus apa-apa yang menjadi concern kita kepada mereka. Lakukan macam-macam komunikasi. Walaupun tidak bisa jualan, tidak apa-apa. Ya, price itu mengharapkan ada jualan, komunikasi itu untuk menunjukkan bahwa kita concern sama mereka. Zaman sekarang, waktu survive, jangan kelihatan kita mata duitan. Harus balance antara yang promotion dan yang jualan. Jualan tidak apa-apa, terutama kalau kita tidak punya cash flow. Tapi jangan lupa bahwa sekarang kita diukur dengan humanity kita. Yang terakhir, yaitu mengenai brand. Akhirnya brand kita ditentukan apa? Prepare more quality, more value. Itu yang pertama. Prepare more quality, more value. Bagaimana membuat properti kita sesudah ini menjadi lebih quality di mata customer. Bukan cuma murah-murahan terus. Karena orang akan menuntut lebih tinggi. Turis juga nanti tidak akan pergi sembarangan. Ya turis akan balik. Namanya revenge tourism. Katanya balas dendam. Sekarang ini tadinya tidak beli, sekarang beli. Tapi ini World War Z. Beda dengan yang biasa. Jadi saya percaya Philip Kotler juga baru menulis satu artikel yang panjang. Nanti saya share di anggota IMA nanti belakangan. Karena ini sangat marketing. Dia mengatakan bahwa nanti customer ini trauma. Sekarang ini trauma. Beda dengan yang krisis-krisis biasa. Ini trauma. Karena hampir seluruh dunia ini ya lebih dahsyat dari Perang Dunia Kedua. Ya, trauma. Karena itu dia akan tetap pergi traveling, dia akan tetap perlu properti. Tapi ingat, more quality, more value. Dan bahkan mungkin sharing saja. Dia tidak mau mengambil risiko terlalu banyak. Jadi mungkin nanti properti-properti ini harus dipikirin sesudah ini bagaimana menjual share. Share saja. Mungkin Anda cuma jual kunci satu, kemudian dengan satu kunci orang itu bisa pergi rumah yang ada di beach di sini, rumah yang untuk tinggal di sini, sehingga dia sebagian di sini. Ini cuma vision ya, nanti tolong dibicarakan. Yang kedua, less cost and more productivity. Less cost and more productivity. Jadi Anda mesti berjuang sedemikian rupa, sehingga sesudah ini hati-hati, harus bikin more quality, tapi dengan less cost. Tapi more produktif. Jadi organisasi Anda mesti lean and mean. Bukan berarti cuma orangnya sedikit. Orangnya harus kayak Huawei. 2 orang mengerjakan pekerjaan 5 orang dengan gaji 3 orang. Jadi sama-sama untung. Ya tentunya Anda tidak bisa sekarang PHK begitu saja. Ini dalam masa krisis Anda mesti menunjukkan pada karyawan-karyawan yang memang bagus untuk justru di take care. Dulu tahun 98 ketika Marketplace ini baru 20 orang, kita kan 30 tahun sekarang. Waktu 98 masih 20 orang, ketika krisis gajinya tak naikkan 10%. Beda. Kalau sekarang kita 220 orang. Bukan perusahaan besar yang nanti menunggu dibantu oleh Bank Indonesia, bukan perusahaan kecil yang nanti dibantu pemerintah, perusahaan yang tanggung-tanggung. Sehingga kita mengajak semua karyawan untuk menyadari, ayo kapal besar ini sedang terombang-ambing oleh samudera besar. Kapal ini menjadi sampan. Dan saya mengajak semua orang bagus. Bekerjalah lebih produktif. Buatlah supaya bayaran Anda itu makin tidak fixed salary, tetapi variabel. Orang sales itu sudah terlatih untuk mendapat variabel. Bahkan orang yang kerja di asuransi itu biasanya tidak bayaran. Tapi kan bagaimana kita meyakinkan kepada orang-orang kita dengan keadaan seperti ini, perusahaan tidak akan kuat kalau dia akan menggaji semuanya. Jadi mental pegawai, mental profesional itu harus dibarengi dengan entrepreneurial spirit. Dan yang ketiga dan keempat, ini ada hubungannya dengan omni. Jadi properti itu pasti offline. Nggak bisa nggak offline. Karena bentuknya itu ada. Nggak bisa online gitu toh. Online ini kan cuma transaction-nya bisa online. Awareness-nya bisa online. Tetapi tetap offline-nya, offline delivery-nya ya
tetap offline. Tapi bisa juga offline transaction. Offline transaction artinya ya nanti nutupnya pakai offline. Nutupnya bisa online, nutupnya bisa offline. Tapi kebanyakan ya offline. Ya kan? Kebanyakan offline karena tidak akan mau online transaction. Tapi kalau online transaction pun harus offline. Tapi kalau offline transaction harus dibarengi dengan online service. Jadi QCDS, Quality, Cost, Delivery, and Service, seperti yang besok akan saya bicarakan, itu untuk preparing-nya. Jadi sebagai kesimpulan, terakhir, mungkin nanti untuk diperkaya oleh teman-teman dari properti yang beneran, saya cuma memberikan general principle aja, bahwa perusahaan properti di masa akan datang, itu bukan cuma lean and mean, bukan cuma harus ramping dan gesit, tetapi juga smart and sharing. Smart and sharing. Jadi lean and mean ditambah 2S lagi. Itu aja yang saya mau bisa bagi pada hari ini. Minta maaf sekali kalau mungkin tidak memenuhi harapan dari teman-teman properti karena tidak masuk ke properti. Kita di Makplas mempunyai fokus-fokus di 20 industri, termasuk ada yang nangani properti tok, ada yang nangani bank tok, ada yang nangani asuransi tok. Tapi hari ini, karena ini bersifat umum, dan ini juga persiapan untuk besok itu lebih general principle lagi, dan makanya saya berikan cuma general principle. Mohon maaf kalau tidak memenuhi harapan, tapi paling tidak mudah-mudahan apa yang saya ceritakan selama kurang lebih 30 menit ini bisa menjadi pembuka yang segar bagi diskusi berikutnya. Terima kasih Pak Pinpin. Ya, makasih Pak Hermawan, luar biasa. Menurut saya apa yang Pak Hermawan sampaikan itu bisa menjadi spirit lagi buat kita yang selama ini kan biasanya properti itu kan tahunya cuma jualan, marketingnya sendiri nggak pernah dipikirkan dan pokoknya tahunya ya harus. Tapi tolong jangan disebut gimmick ya. Tolong jangan disebut gimmick, nanti dikira marketing itu cuma gimmick-gimmickan, cuma promosi. Tapi marketing itu bukan gimmick, tapi cara berpikir yang strategik gitu. Dan sekarang ini harus surviving and preparing. Itu aja 2 kata kunci ya. Oke. Ya. Setuju sekali Pak Hermawan, luar biasa Pak Hermawan. Pak, kayaknya kalau bat 1 ini penuh Pak, Bapak harus buka bat 2 Pak. Kenapa? Harus buka bat 2 Pak, jangan bat 1 aja Pak. Ini banyak ini, masih teman-teman yang bat 1 sudah penuh, alokasinya mestinya 250 yang bayar, tapi akhirnya sudah jadi 500 sekarang dan tetap penuh. Makanya banyak yang tidak bisa diterima, tapi ya nanti kita lihat dulu karena kita di Makplas sedang mempersiapkan untuk industri by industri. Karena banyak sekali permintaan, kita sekarang malah kewalahan dengan permintaan-permintaan dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan webinar-webinar khusus untuk perusahaannya sendiri. Juga banyak yang minta e-coaching karena pada saat surviving ini semua kepingin didampingi gitu. Ya, jadi kita sendiri di Makplas ini lagi kebingungan karena lagi saking banyaknya permintaan online training, e-training, e-gathering, e-coaching, dan sebagainya. Dan kita di Indonesia Marketing Association juga tetap melakukan rakernas yang mestinya di Palembang, yang di host oleh Astra, sebetulnya di Palembang, tapi kita batalkan. Dan akhirnya juga kita jadikan rakernas virtual, tanggal 4, besok lusa jam 2 sampai jam 5. Dan hasil rekomendasinya nanti akan diserahkan pada pemerintah dan Wakil Menteri Perdagangan yang merupakan pelindung kita sudah siap untuk menerima rekomendasi kita. Begitu, silakan pembicara lain saja supaya saya tidak terlalu banyak makan waktu di sini. Atau ada 1-2 pertanyaan, Bro Andi? Ya, silakan. Iya, Pak Haka memungkinkan 1-2 pertanyaan, Pak Haka? Ya, silakan. Singkat-singkat aja ya. Iya, monggo Bro Andi. Ya, siapa yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa chat di sini mungkin ada.
Atau silakan mic-nya di unmute supaya bisa kita dengar pertanyaannya. Silakan. Kalau yang bertanya. Ini banyak sekali yang mengucapkan terima kasih Pak Hermawan Ya, kepada terima kasih. karena Ya luar ini biasa orang tua ya. Orang tua 72 sudah mau 73. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk generasi Y dan Z yang saya lihat mendominasi komunitas hari ini. Ya, Oke, Mas, ada Pak Tulus yang raise hand. Silakan Pak Tulus. Di unmute sama saya. Pak Tulus dari mana ini ya? Pak Tulus, silakan Pak Tulus. Anda raise hand. Saya nggak bisa buka Anda punya mic. Mungkin Anda yang harus buka mic sendiri, Pak Tulus. Silakan. Oke, sambil menunggu Pak Tulus membuka mic-nya Pak Hermawan, saya tertarik sekali dengan kalimat Pak Hermawan tadi mengatakan promosi itu dalam kondisi sekarang ini harus diartikan adalah komunikasinya, Pak. Iya, Jadi iya. bukan hanya produknya ya, Pak ya. Iya, iya. Ini jadi luar biasa. Kalau yang surviving, customer management itu harus responsiveness dan empathy. Bagaimana kita melayani customer itu secara responsif dan empathy. Tapi kalau product management dari 4P itu jangan mainkan produk dulu, jangan mainkan place dulu. Karena ini kan jangka pendek. Itu untuk jangka panjang yang place dan produk itu kita mainkan untuk jangka panjang, preparing. Nah, price and promotion. Price bisa dimainkan, mungkin dikasih diskon sedikit atau dikasih harga khusus karena kita perlu cash flow kan. Cash flow baru balance sheet, baru profit and loss. Itu urutannya begitu. Kalau dari krisis itu kalau mikiri profit dulu bisa repot. Banyak perusahaan bangkrut karena cash flow, bukan karena tidak profit. Nah, promotion itu bukan promotion asal murah, tapi komunikasi. Jaga komunikasi yang intimate dengan customer. Dan komunikasi bisa mengkomunikasikan apa-apa yang kita prepare untuk akan datang. Ya, saya melihat beberapa smart company itu melakukan banyak komunikasi yang bagus. Besok di webinar kita akan menyerahkan secara virtual yang kita sebut marketing continuity brand dan marketing sustainability brand. Ya, tiap bulan Marketplace akan memberikan semacam penghargaan, appreciation kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menyerah. Perusahaan yang surviving tapi melakukan continuity dengan bagus dan juga perusahaan-perusahaan yang memikirkan sustainability-nya untuk jangka panjang. Itu kita lakukan tahun 98 dulu, waktu krisis dulu. Bagaimana kita menghargai perusahaan-perusahaan yang pada waktu krisis 98 itu malah inovasi. Misalnya kartu Halo. Kartu Halo yang prepaid itu keluarnya pada waktu 98. Karena mereka tidak punya cash flow. Dan customer mau, walaupun itu lebih mahal daripada postpaid per unitnya. Tetapi mau mereka. Nah, itu kita kasih penghargaan. Terus kedua, lipstick Sari Ayu dari Ibu Marta Tilaar. Itu luar biasa. Pada waktu itu keluar inovasi di mana karena Revlon Avon itu menjadi sangat mahal, rupiah dolar dari 2.500 menjadi 17.000, maka mereka tidak laku karena kaget. Nah, Ibu Marta Tilaar karena bahannya masih banyak yang di dalam negeri, itu langsung membuat lipstick 2 warna. Sehingga irit. Orang masuk kantor itu bisa pakai merah kalau pagi, kalau sesudah off hour, dia mau ketemu temannya ganti oranye. Jadi merah sama oranye harganya naik. Dan dengan itu dia bisa menyelamatkan, tidak mem-PHK ribuan karyawan. Dan itu cuma contoh 2 saja. Tapi sekarang beda. Sekarang beda sekali. Krisisnya lebih parah ini. Ya. Dan karena itu tiap bulan ini untuk bulan Maret, besok kita akan mengumumkan 3 perusahaan. Tapi saya belum bisa ceritakan siapa perusahaannya. Besok
di akhir webinar kita akan menyerahkan secara virtual juga. Nanti kalau sudah selesai coronanya, kita berikan penghargaan yang offline. Ini upaya-upaya Mark+ juga untuk berkomunikasi terus selama 30 tahun bahwa kita tetap aktif, tetap eksis. Dan 220 orang ini cuma saya yang paling tua. Kita bekerja lebih keras dari biasanya ini. Lebih keras, lebih kreatif, lebih produktif. Bahkan kita banyak yang minta untuk work from home. Bagaimana pelatihan untuk work from home? Ya, kita benchmark dengan perusahaan-perusahaan yang baik-baik. Kita telepon kiri kanan. Kita ambil dari kiri kanan, kita rangkum jadi bagaimana work from home, kreativitas dan produktivitas. Kita sendiri melakukan work from home lebih produktif dan lebih kreatif, lebih kompak. Ini kita rasakan sendiri. Saya kepingin kalau bisa, ya bukan berkelanjutan ya, tapi kalau bisa suasana seperti ini bisa berjalan terus walaupun nanti pandeminya selesai. Jadi malah bagus sebetulnya dengan ada corona ini kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Silakan. Iya. Ya, jadi terbiasa ya Pak. Ya. Itu ada Prof. Iskandar Majid dari Aceh kayaknya mau bertanya itu. Ya, silakan Pak Prof. Saya sudah unmute. Prof, silakan Prof. Terima kasih. Selamat siang Pak Aka. Oh, selamat siang Pak. Ya, oh, ini dari Aceh ini. Ya. Iskandar ya, ini Pak. teman saya ini. Teman saya dari Aceh ini. Silakan, silakan. Menarik ini konsep SPA, Pak Aka. Jadi dibagi kepada 3 kuartal. Tapi kan di sisi ini kita harapkan cepat selesai, namun tidak ada bisa prediksi. Nah, bagaimana di dalam menggeser, kalau kita salah di dalam survive, habis tenaga kita, habis modal kita. Jadi tentu kan harus masalah durasi ini harus kita setting dengan baik, apalagi menyangkut servicing. Nah, gimana menurut Pak Haka? Ya, makanya kuartal 1, kuartal 2 itu untuk surviving, Pak. Untuk most company. Tapi kalau untuk yang growing, karena dapat windfall, itu saya sebutnya servicing. Jadi dia tidak boleh hanya, lagi laris, dia tidak memperdulikan social distance umpamanya. Dia tidak peduli keamanan dari orang. Justru harus diberikan servicing yang baik. Ya. Kemudian kuartal 2 dan kuartal 3 itu preparing. Mulai preparing untuk yang akan datang. Dan kuartal 3 dan kuartal 4 mudah-mudahan sudah bisa actualizing. Sudah menjadi company baru dengan values baru yang lebih gesit dan bisa memenuhi new customer behavior. Karena Philip Kotler di dalam artikel yang kemarin saya baru terima masih hangat, sekarang masih di otak-atik di kantor kita sendiri karena Mark+ ini kan University of Life ini. Jadi pelajaran itu tidak berhenti-berhenti. Kalau orang tidak senang knowledge, tidak cocok kerja di Mark+ ini. Nah, itu trauma dan ternyata apa yang dia pikir itu sama dengan kita. It will never be the same again. Jadi jangan sampai kehabisan tenaga hanya untuk surviving, Pak Iskandar Syah. Jadi jangan sampai kehabisan ini pesan yang sangat penting. Ya, saya barusan melakukan Mark+ Tourism, kita kan ada Mark+ Insight, Mark+ Institute untuk training, itu dipimpin Dr. Jackie Musri, lagi laris-larisnya tidak karuan sampai bingung. Kemudian juga Mark+ Consulting, Research, dan Magazine, Marketer itu yang dipimpin oleh Iwan Setiawan. Ini anak jenius kita yang ikut menulis buku Marketing 3.0, 4.0, dan 5.0 bersama saya, dan Mark+ Tourism. Karena kita membantu banyak daerah untuk preparing sesudah ini menjadi sustainable tourism destination. Nature, culture, dan local economy. Jadi kita yakin bahwa sesudah ini turis itu tidak akan cuma revenge tourism balik lagi dengan kriteria yang sama. Enggak. Kalau McKinsey menyebutnya sebagai the next normal, bukan new normal, next normal. Kalau kita tidak pakai istilah itu, tapi the post behavior, the post. Jadi kita karena itu surviving the corona and preparing the post. Dan white paper kita akan segera keluar ini. White paper kita akan segera keluar, lagi digodok, lagi terus-menerus interaksi dengan guru dunia, Profesor Philip Kotler terus. Ya. Tapi nanti gimana caranya nanti kita pikirin sebaik-baiknya. Tapi saya bilang
sama anak-anak di kantor harus cepat, harus bagus, quality harus world class, tetapi harus cepat. Nah, ini sekarang kan lebih repot ini, harus lebih produktif, lebih kreatif. Tidak boleh zaman surviving ini kita kehilangan produktivitas dan kehilangan kreativitas dan kehilangan tenaga dan kehilangan modal. Jangan sampai modal inti itu habis. Karena itu jangan dihabis-habiskan, walaupun kita perlu cash flow. Karena itu urutannya tadi kan cash flow, kemudian balance sheet, kemudian baru profit and loss. Ya, kalau marketing customer dulu diperhatiin supaya jangan hilang, produk ditandani, kemudian baru brand. Brand ini terakhir tapi sangat penting. Kalau brand kita sudah bagus sebelumnya, itu akan bagus sekali. Operation juga begitu. Ya, operation itu cost dulu yang dilihat. Karena kalau cost tidak di streamline, nggak bisa. Apa yang bisa dikolaborasikan. Apa yang bisa di-share. Kita masuk ke sharing ekonomi ini. Sharing ekonomi itu akan lebih cepat ini nanti. Ya toh? Sesudah itu delivery baru quality. Kalau teknologi itu pasti bukan offline ke online ke offline, tapi omni. Pasti online dan offline itu seimbang. Dan people kita juga begitu. People kita juga harus betul-betul bisa menggunakan teknologi ini. Sekarang untuk intimacy dulu, nanti untuk innovation, dan terakhir untuk humanity. Jangan pakai teknologi cuma membombardir customer dengan harga murah. Mereka akan nek dan akan meninggalkan kita. Pak Iskandar ya, mudah-mudahan Anda ikut rakernas virtual nanti pada tanggal 4 ya. Insyaallah ikut. Silakan dia, Pak. Saya kembalikan ke moderator teman di Aceh ya. Iya Pak, Pak Hermawan. Memang di sini yang saya hadir kira ini. Saya cukup ya, Pak moderator. Iya Pak, ada yang raise hand Pak, mau nanya lagi Pak. Mungkin boleh Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Ya apakah saya ini nanti kan masih banyak pembicara lain kan, jadikan nggak enak ini jadinya. Ini kan bukan, ini kan bukan forum saya ini. Kalau forum saya besok, forum saya ya mereka mengharapkan saya yang ngomong 2 jam penuh. Tapi ini jangan dong. Ini kan supaya yang ahli properti lain bisa ngomong itu. Saya kan mau mendengarkan ini. Saya mau belajar juga ini. Silakan. Ini kebetulan kalau ada satu lagi ya. Pak Ali Tranggada ingin berbicara dengan Pak Hermawan. Silakan Pak Ali. Bro. Ya Pak Haka, Pak mau nanya dikit aja Pak. Ini saya tadi tertarik masalah Pak Haka. Suara saya jelas ya? Jelas ya. Oke. Tadi sebetulnya ada yang menarik tuh, di saat ini kan banyak yang motivator jadi konsultan ya kayak Bu Andi ya. Tapi saya kebalik nih Pak Haka. Saya konsultan yang dianggap motivator gitu kan. Tapi bukan itu yang kita bahas, bukan itu. Jadi gini Pak, tadi strategi marketing yang Mark Plus yang Pak Haka, saya udah ikuti juga strategi-strateginya. Ini mungkin banyak yang diterapkan di properti, gitu ya, di bisnis properti. Cuman memang dari pengamatan saya, ini kan strategi marketing di bisnis properti ini relatif masih lugu nih Pak Haka. Belum sekenceng, belum sekreatif kalau kita bicara consumer goods ya, apalagi rokok dan segala macam lah, gitu kan. Oh iya. Itu yang memang kita lihat banyak, saya amati itu banyak desain yang bagus, tapi kembali lagi kita bicara produknya bagus atau enggak. Jadi ketika iklannya bagus-bagus, produknya jelek, itu jelek aja gitu kan. Beda mungkin dengan consumer goods ya Pak Haka ya. Consumer kan relatif sama nih. Itu hanya bersaing di harga atau bersaing di sedikit-sedikit inovasi lah. Dari pengamatan saya itu, ini mungkin nggak dibedakan. Jadi ada klasifikasi Pak, ada segmentasi. Kalau kita bicara properti menengah atas, itu mungkin relatif bisa dengan main game sedikit lah, ada mindsetnya dirubah lah. Tapi kalau bicara di menengah bawah, yang saya amati dengan promosi hanya harga aja, karena price sensitif Pak Haka ya. Kalau bermain di harga aja itu udah laku loh. Dia nggak perlu yang aneh-aneh lah gitu. Nah, saya mau minta tanggapan Pak Haka ini gimana Pak ya? Apakah seperti itu properti gitu, nggak bisa berkembang dari promosi hanya itu aja ini gitu. Pak Haka, pertanyaan beliau ini karena beliau ini juga sebagai developer Pak Haka. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir supaya saya bukan memonopoli forum ini.
Jadi begini, kita 30 tahun ini membantu banyak perusahaan properti. Tapi yang kita banggakan Sumarekon. Saya enggak tahu ada orang Sumarekon apa enggak di sini. Saya mantan, Pak. Tapi kan ya, Sumarekon ini sangat dulunya tidak percaya akan strategic marketing, jual dengan begitu saja. Pak Cipto itu orang pinter dan entrepreneur-nya luar biasa dan membuat Kelapa Gading sangat sukses kan. Dan akhirnya anak-anaknya mengundang saya ketika sudah mulai masuk ke Serpong dan masuk ke Bekasi, mulai masuk Serpong. Sehingga akhirnya kita temukan kalau memang mau berkembang terus, ini branding mesti diperkuat. PDB, positioning, differentiation, branding. Kemudian differentiation-nya apa gitu. Nah, ternyata ditemukan macam-macam. Singkat kata, bahwa sebetulnya yang dijual Sumarekon itu adalah wonderful life, wonderful world. Karena itu, branding itu kita rebranding, wonderful love, wonderful world, tapi bukan cuma logonya, tapi isinya juga. Kita bikinkan sampai buku saku. Values apa yang harus ada di situ. Umpamanya harus family, dan sebagainya. Singkat kata, akhirnya Sumarekon itu sangat percaya kepada kita sehingga semuanya banyak dipercayakan pada kita. Sehingga sekarang pada waktu mereka memulai satu proyek baru banyak melakukan survei dulu bersama kita. Padahal dulu sebenarnya pada waktu mulai itu memang ya kita tahu kalau seorang entrepreneur itu biasanya enggak pakai gitu-gituan, pokoknya mulai dulu. Itu bisa, enggak pakai strategic marketing itu. Tapi kalau di permulaan toh. Tapi kalau sudah nanti telat, enggak punya PDB yang cukup bagus, tidak punya positioning differential branding yang cukup bagus, enggak bisa. Karena 4C itu berubah terus, change, competitor, customer, dan company. Nah sekarang dengan adanya corona, itu ada perubahan yang sangat besar customer-nya. Belum lagi nanti kalau ada gejolak sosial dan politik, kita berharap tidak ada. Jangan kayak 98 lagi. Jadi sekarang meninggalkan trauma. Sehingga sekarang waktunya bagi semua perusahaan properti, menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu meninjau kembali PDB-nya, positioning, differential branding. Terutama kepada perusahaan-perusahaan yang menengah besar. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ini, yang menukik. Kalau menengah ke bawah, apa perlu strategik? Apa cuma harga toh? Nah, ini resikonya begini. Kalau kita menengah ke bawah, sebetulnya harus ada diferensiasi juga. Walaupun diferensiasinya tidak dibuat secara mahal, sehingga cost-nya kita jadi mahal. Karena daya belinya kan ya, tidak sedemikian besar. Dan juga price range-nya kan terbatas. Tapi PDB itu mutlak. Kalau Anda mau terus. Kalau cuma main price no, ya akhirnya kita jadi komoditi. Jangan kaget kalau pada satu ketika Anda berhenti karena kalah murah. Jadi saya tidak percaya perusahaan menengah ke bawah itu tidak butuh diferensiasi. Diferensiasi itu harus, tapi harus pinter. Semakin menengah ke bawah, semakin kita harus inovatif di dalam diferensiasi. Tidak harus diferensiasi dalam konten. Diferensiasi itu ada 3, konten, konteks, infrastruktur. Kalau konten, biasanya, wah, cost-nya naik kalau kita mau bikin lebih bagus. Tapi kalau konteks, itu bisa dibikin. Nah, konteks ini yang harus dimainkan, karena value itu adalah total get dibagi total give. Apa yang didapat oleh customer, dibagi oleh apa yang dibayar oleh customer. Nah, kalau kita mau memberikan value lebih tinggi, itu bisa ada 2 cara. Get-nya yang dinaikkan, atau give-nya yang dikurangi. Pembilang yang dinaikkan, atau penyebut yang dikurangi. Nah, pembilang, itu kalau functional benefit yang ditingkatkan, itu akan mahal. Tapi kalau emotional benefit yang ditingkatkan, bisa beda. Nah, menengah ke bawah, apa butuh emotional benefit? Butuh. Butuh, sangat butuh. Justru orang bawah itu, jangan dianggap dia cuma butuh rumah yang ukurannya berapa kali berapa, ukuran perumahan rakyat, bukan itu toh. Tapi kalau sampai ada pengembang yang bisa memperhatikan emotional benefit-nya dia lebih tahu daripada kompetitornya. Sebetulnya
emotional benefit apa yang diperlukan, dan dia ditembak langsung anxiety and desire, bukan cuma need and want. Need and want itu kasar, need and want itu cuma di atas, di bawahnya ada namanya expectation, perception. Tapi kalau sampai bawah, anxiety and desire, kalau kita tahu, kita tembak di situ, kita akan menjadi perusahaan yang brandnya akan makin melekat bagi mereka. Jadi jangan dibilang budget airline itu semuanya sama. Ya, orang milih satu budget airline dibanding budget airline yang lain juga karena ada diferensiasinya. Ya toh, yang tidak yang mahal, tetapi tetap harus bikin. Karena itu Southwest Airline sebagai perintis daripada budget airline di dunia tidak pernah mati, karena dia mengerti betul itu, memberikan diferensiasi dengan cost yang sangat murah. Dia mendeklar sebagai the love airline, the love airline. We cannot give you food, but we give you love. Dan itu betul-betul bukan slogan, itu dikonkretkan dan dirasakan oleh penumpang Southwest Airline. Saya sendiri sampai nyoba Southwest Airline. Wah, beda banget ya. Walaupun kita tidak dikasih makan, kemudian kursinya juga tidak besar, tapi kita senang di dalam perjalanan itu. Karena ada perhatian-perhatian khusus. Saya pernah naik Ryanair dari satu kota ke kota lain di Eropa, kota kecil ke kota kecil, sehingga tidak ada yang regular airline. Saya senang sekali karena walaupun kursinya tidak bisa direbahkan, tetapi pramugaranya itu main sulap di depan saya. Gila kan ini? Gila ini. Sehingga saya kesannya luar biasa ini. Itulah cara memainkan emosi yang murah kepada produk-produk yang murah. Maaf kalau tidak cocok sama properti, tapi saya yakin kalau kita lakukan diskusi yang khusus, kita ini konsultan kan dibayar untuk menemukan diferensiasi itu spesifik menurut customer-nya masing-masing. Kalau ini karena ini bukan consulting ya, saya maaf loh, ini tidak bisa jawab secara khusus, tapi saya kasih general principle-nya gitu. Ya, maaf, saya mundur dulu dari diskusi ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas undangannya Pak Pinpin ya. Untuk yang lain, silakan pembicara lain. Silakan memperkaya, dan mungkin kalau tidak setuju dengan apa yang saya katakan juga tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada. Terima kasih, Pak. Ya, maaf. Pak Hermawan, terima kasih banyak, Pak Hermawan. Saya dari Sumarekon, dan saya ikut sekali dari awal waktu Pak Hermawan merubah konsep dari sangat merubah Pak Cipto untuk logonya ganti aja itu setengah mati, Pak. Ya dulu kan tidak percaya, dikira branding itu apa logo, tapi saya buktikan di situ, dan sampai sekarang loh. Sampai sekarang Sumarekon itu selalu melakukan riset kepada kita kalau mau membangun apa. Yang paling ekstrim 400 hektar yang ada di Makassar itu bikin riset dulu kepada kita, baru manggil arsitek. Bukan arsitek dulu untuk develop produk kemudian manggil kita. Itu bukan marketing sesungguhnya, tapi strategik marketing sesungguhnya, cari segmennya, bikin produknya. Arsitek harus nurut kepada strategic marketing. Ya ini cuma contoh aja. Tentunya kita pilih yang masih banyak yang lain yang kita bantu. Maaf kalau saya pakai contoh Sumarekon bukan mau membanggakan, tapi I'm very proud of Sumarekon. 30 perjalanan, tidak semua proyek proud karena banyak yang kita cuma dibayar kemudian tidak dipakai gitu. Kita senang kalau itu dibayar, dipakai. Maaf, terima kasih ya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih atas insight-nya, Pak. Jangan kecewa, Pak, dengan kami, Pak. Iya, terima kasih. Baik, luar biasa Pak Hermawan.